Greetings everyone! Welcome to Montessori Soundbox by Montessori House Asia. Montessori Soundbox is a platform interdimension to learn, share, and inspire many people who passionately thinking, caring, and educating for young minds. It is the ultimate real Montessori news to be heard. The first and the only one Montessori podcast channel from Indonesia. Montessori made simple, Montessori for everyone. With me, Miss Rosa, founder and academic directress of Montessori House Asia. Halo semua, selamat datang di Montessori Soundbox, podcast by Montessori House Asia. Bersama saya Miss Rosa dan saya Miss Yosi, dan kami di sini akan membawakan pada episode ketiga ini adalah The Absorbent Mind, yang menjadi salah satu perihal yang saya rasa sangatlah digaungi dan sensitif. Bagaimana kita bisa mengerti anugerah dari alam untuk anak-anak kita semua. Bahkan kita juga dulu pasti punya ya, The Absorbent Mind ini ya. Namun ternyata ada beberapa catatan Miss Yosi mengenai The Absorbent Mind ini. Tidak selamanya anugerah ini ada. Betul. Dan juga memampukan anak manusia ini untuk bisa mencapai satu target dalam kehidupannya untuk belajar yang notabene effortlessly, tanpa effort. Betul, Miss Rosa. Langsung diserap. Betul ya? Iya. Tapi apa yang perlu kita sadari adalah ketika anak-anak ini bisa menyerap apapun juga dari lingkungannya, justru rasanya kita harus hati-hati. Dan sekali lagi kita belajar bagaimana, kalau di episode sebelumnya berbicara mengenai the prepared environment, itu harus ada dari kesadaran manusia dewasanya. Karena ada apa? Sadarnya kenapa? Karena belajar, ada absorbent mind. Ada kemampuan otak yang seperti spons yang terus menyerap tanpa lelah 24 jam, 7 hari kerja. Tidak ada liburnya itu Miss Yosi. Betul ya? Iya. Untuk saya, absorbent mind ini cukup membuat saya betul-betul tersadarkan bahwa apa yang saya bicarakan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya sampai pikirkan, rasakan, semuanya bisa dirasakan oleh anak-anak. Bisa dirasakan oleh anak-anak. Nah, itu di Montessori ada satu terminologi mengenai absorbent mind ini, namanya mental chemistry. Bagaimana anak-anak membangun dirinya sendiri, dimampukan melalui absorbent mind ini. Banyak pembelajaran mengenai absorbent mind, tapi kalau kita mau gali lebih dalam lagi, kita akan menemukan ini adalah fondasinya, yang jangan sampai kita mensia-siakan waktu yang memang sudah disetting oleh Yang Maha Kuasa. Memang hanya 6 tahun. Absorbent mind dibagi 2. Ada 0 sampai 3 tahun, 3 sampai 6 tahun ya. 0 sampai 3 masa tidak sadar. Mungkin Miss Yosi bisa berbagi mengenai apa sih masa tidak sadar ini, unconscious mind. Itu masa-masa di mana anak melakukan saja apa yang mereka mau lakukan. Betul. Mereka tidak sadar bahwa sesuatu yang mereka lakukan itu ada tujuannya. Betul sekali. Jadi mereka hanya mengikuti, mereka punya insting bahwa pada saat itu mereka harus melakukan itu, dan ketika melakukan itu mereka betul-betul menikmati yang mereka lakukan. Betul sekali. Ya, tetapi mereka tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu akan berguna untuk nanti pada saat mereka memasuki usia conscious mind. Betul sekali. Maka daripada itu, kalau kita ingat kembali anak-anak kita di usia di bawah 3 tahun, keras kepalanya ya, persistence-nya. Justru di situ kita harus bersyukur dengan sikap mereka tersebut. Itu yang memampukan mereka untuk terus maju, Belajar untuk terus belajar tapi nggak sadar. nggak sadar.
Sebetulnya senang sekali belajar, tapi tidak sadar, tidak berasa seperti belajar ya. Dan di 0 sampai 3 tahun ada catatan saya tersendiri bahwa fungsi itu dibentuk. Maksudnya apa? Manusia itu harus berfungsi, harus well functioning di dalam kehidupannya dia. Dan 0 sampai 3 fungsi itu lagi dibentuk melalui struktur dan order yang kita kasih, melalui kebebasan dengan limitasi yang kita kasih. Bagaimana saya berfungsi makan sendiri? Nah, terjadinya di sana. Bagaimana saya berfungsi membawa badan saya dengan kontrolnya untuk jalan? Nah, di sana letaknya 0 sampai 3 tahun, bukan di 3 sampai 6 tahun. Dan luar biasanya Miss Yosi, saya pernah baca, Tuhan tidak memberikan kepada anak-anak di bawah 3 tahun ini untuk berkata tidak. Jadi banyak orang yang berkata, tiba-tiba anak saya kok jadi melawan saya di usia 3 tahun ke atas. Suka sekali berkata, no, tidak mau, nggak mau sekarang, no, tidak, pokoknya tidak. Tetapi di bawah 3, anak itu seperti very sweet, cukup mereka mengikut ya, mau mengikuti, mau diarahkan. Dan 0 sampai 3 tahun ini pembentukan personality. Kalau Miss Yosi, apa yang Miss Yosi pahami mengenai pembentukan personality? Pembentukan personality itu ya si anak tahu bahwa dia bisa memberikan kontribusi meskipun dia itu hanya sosok yang kecil. Kemudian dia bisa belajar bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya itu bagian dari hidupnya. Ya, lingkungan kelasnya, teman-teman di kelasnya, material yang ada di kelas, gurunya, itu semua bagian dari hidupnya. Betul sekali itu. Ya, pembentukan personality ini seperti sesuatu yang nggak bisa ditawar. Kita tidak bisa pilih-pilih. Tuhan sudah kasih keluarga demikian, lingkungan demikian, dan personality itu terbangun begitu saja, begitu mudah tanpa satu usaha yang berlebihan. Maka daripada itu, kalau kita betul-betul resapi pembelajaran mengenai absorbent mind di 0 sampai 3 tahun, kita tidak akan bermain. Kita tidak akan mengambilnya sebagai sesuatu yang kecil, melainkan betapa esensinya ini nggak akan keulang lagi. Bahwa tanpa sadar dia belajar, tanpa sadar dia menyerap segala sesuatunya bagaikan spons. Dan bagaimana anak-anak ini bisa membawa dirinya dengan satu keinginan yang begitu besar yang mereka tidak bisa tolak. Untuk apa? Untuk bisa menuju kepada yang namanya kemandirian sebagai manusia. Dan bahkan 0 sampai 3 selalu kita bilang adalah fondasi ya Miss Yosi ya. Untuk nanti pembelajaran itu jauh lebih mudah. Di 3 sampai 6. 3 sampai 6 itu masa-masa conscious mind, sadar. Boleh Miss Yosi cerita sedikit mengenai conscious mind ini? Conscious mind, anak-anak sudah mulai kenal order, sudah mulai tahu aturan yang ada di lingkungannya, sehingga sudah mengenal lingkungan. Kalau kita bicara lingkungan kelas, dia sudah mengenal lingkungan kelas yang membentuk dia, sehingga ketika dia menemukan sesuatu yang tidak sesuai, dia akan mulai menyuarakan pendapatnya bahwa ini tidak sesuai. Kemudian dia juga mulai bisa belajar mengekspresikan diri, apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan. Kalau perlu ditolong, dia juga akan minta tolong. Kemudian dia juga belajar untuk mengatakan tidak dan iya untuk hal-hal tertentu. Seperti itu, Rosa. Disinilah periode atau masa di mana fungsi itu diaplikasikan. Kalau kemarin dibentuk, sekarang diaplikasikan. Oh iya, saya udah bisa jalan. Sekarang saya jalan untuk pergi ke tempat teman saya di ujung sana. Ada satu tujuan yang ingin dicapai oleh anak-anak ini. Dan di masa-masa sadar inilah bahwa mereka dipanggil oleh material yang ada di lemari untuk melakukan kegiatan, karena mereka tahu, mereka menginginkan hal tersebut. Bukan lagi seperti dipandu sesuatu yang lebih besar dari diri mereka, dan mereka nggak tahu itu apa, tetapi mereka hanya tahu aku harus melakukannya. Tapi di 3 sampai 6 saya sadar, sudah bisa punya rencana ya Miss Yos ya.
mau ini, mau itu, dan lain-lain itu. Dan disinilah pembentukan karakter. Mungkin boleh cerita sedikit mengenai pembentukan karakter di lingkungan Montessori, Miss Yos? Pembentukan karakter di lingkungan Montessori itu misalnya ada seorang anak mengambil satu material di salah satu area. Material di kelas Montessori itu kan masing-masing jumlahnya hanya satu. Yeah. Sehingga ketika ada temannya yang ingin bermain, tidak mungkin bermain bersama. Sehingga harus bergantian. Yeah. Nah, dari situlah pembentukan karakter dalam diri anak yang akan menggunakan material ini tumbuh, bahwa dia harus menghargai bahwa ada teman lain yang mau memainkan material ini, sehingga dia perlu belajar untuk mengkonstruksi waktunya sedemikian rupa ketika dia bermain dengan material ini, sehingga teman yang lain di sekitarnya juga berkesempatan untuk memainkan hal yang sama. Yeah. Kemudian ketika misalnya ada teman yang tiba-tiba merebut apa yang sudah dia ambil lebih dulu, juga anak akan belajar bagaimana di situ bernegosiasi. Yes. Bahwa tidak perlu seperti itu gitu loh. Siapa yang mengambil lebih dulu itulah yang akan bermain. Yeah. Maka yang belum mengambil harus menunggu. Seperti itu, Miss Rosa. Jadi konsep menunggunya sangatlah nyata ya, Real, Miss ya. Betul. Ada bukan yang dilihat yang dan abstrak. dituju, Ya. betul sekali. Nah, di sini juga kita diingatkan bahwa absorbent mind merupakan ide yang lahir dan paling penting pada pendidikan anak usia dini, yang mana dihadirkan oleh Dr. Maria Montessori sebagai konsep paling fundamental dari observasi beliau terhadap anak-anak. Wah, ini luar biasa. Absorbent Mind. Saya selalu baca buku Absorbent Mind setiap tahun, habis satu. Tetapi setiap kali baca selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Dapetin sesuatu yang baru ya. Dan saya juga mengajak untuk teman-teman yang di luar sana, apabila memang sudah punya bukunya, jangan lupa dibaca. Walaupun bahasanya memang cukup sulit ya, bahasa Inggris untuk di Absorbent Mind itu sendiri, tapi bagus sekali. Di Absorbent Mind berbicara mengenai bagaimana anak-anak ini dibentuk dari kandungan ibu sampai akhirnya dia keluar, dan bagaimana dia mengabsorpsi segala sesuatunya di lingkungan tersebut. Dan Absorbent Mind juga banyak berbicara bagaimana anak-anak ini bisa dimampukan hidup sampai sekarang karena memiliki kemampuan spesial itu, yang mana dia lahir memang nggak bisa apa-apa, tetapi Absorbent Mind itu yang memampukan dia untuk seperti bekal ya, Miss Yos. Betul. Supaya nantinya bisa melakukan begitu banyak hal. Saya ingat satu hal lagi, Miss Yos. Manusia itu punya kemampuan memilih, ya, dan punya keinginan untuk memilih. Dia tidak punya insting, tapi manusia itu punya intelijensi dan keinginan, atau development of will. Ada hubungannya dengan Absorbent Mind, bahwa anak-anak dimampukan untuk dapat membangun, mengkonstruksi dirinya ini melalui penyerapan-penyerapan yang luar biasa. Makanya daripada itu banyak orang yang langsung berpikir kalau sudah mengetahui mengenai Absorbent Mind, apa yang harus kulakukan? Pembelajaran apa yang harus kukasih? Tetapi sayangnya apabila ini melenceng dari jalurnya, sehingga kita coba menjejalkan anak-anak kita kepada perihal-perihal yang bisa dibilang mungkin belum pada waktunya ya. Nah, Absorbent Mind ini menyadari kita untuk bisa mempersiapkan lingkungan. Jadi keterkaitan dengan episode sebelumnya ya, Miss Yos ya, The Prepared Environment. Betul. Ini sangatlah erat. Maka daripada itu, kalau hari ini Anda mendengar kabar baik ini dari Miss Rosa dan Miss Yosi di sini, hendaknya juga menjadi satu tolak ukur. Sudahkah kita memberikan lingkungan yang terbaik buat anak-anak? Lingkungan itu tidak perlu fancy ataupun mahal, tetapi dengan kita menyadari di Absorbent Mind itu sendiri, kita bisa memberikan diri kita sebagai hadiah yang paling indah, sebagai orang yang paling bisa mengerti anak-anak kita. Yuk, kita tutup sesi hari ini, Miss Yos. Menurut Miss Yos, jadi apa itu Absorbent Mind? Absorbent Mind itu satu masa di mana anak-anak fungsi otaknya itu seperti sponge,
di mana sangat bisa menyerap semua yang kita berikan, semua yang berada di lingkungannya itu akan dia serap. Dan sebisa mungkin kita sebagai orang-orang dewasa memang menjembataninya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, seperti misalnya eksplorasi dengan alam, eksplorasi mereka punya panca indera, sehingga dengan menstimulasi mereka punya panca indera, mereka punya eksplorasi terhadap alam, kematangan mereka untuk belajar hal-hal yang lebih tinggi sudah disiapkan ya. Betul sekali. Dan dari penjelasan yang sudah diberikan, saya rasa kita mengerti sekarang bahwa masa-masa keemasan anak nih bisa dibilang the golden period. Dengan the absorbent mind atau kemampuan otak anak untuk menyerap segala sesuatunya di lingkungan, jangan sampai kita lewatkan. Karena disinilah masa-masa yang paling krusial sekali. Hendaknya kita memberikan perhatian terhadap lingkungan sekitar anak-anak kita. Bukan maksudnya berlebihan, tetapi detail itu ternyata perlu sekali. Penting sekali kita pikirkan sedemikian rupa. Dan Sobat Montessori, semoga penjelasan mengenai the absorbent mind di episode kali ini bisa membukakan pengetahuan dan juga pemahaman bahwa janganlah kita melewatkan masa-masa keemasan anak-anak kita. Karena saya ingatkan kembali bahwa hanya 6 tahun ternyata masanya, dan itu nggak bisa diulang. Yang mana later they will look in vain, ya, betapa susahnya untuk mendapati seorang anak yang gemar belajar lagi nantinya apabila kita mensia-siakannya di 6 tahun pertama ini. Maka daripada itu, semangat selalu untuk belajar. Dan Miss Rosa dan Miss Yos, kita pamit ya. Baik. Salam Montessori, semangat selalu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Halo semua, terima kasih sudah menjadikan Montessori Soundbox sebagai Sobat Montessori dalam perjalanan kehidupan Anda. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapa tahu Anda beruntung mendapatkan giveaway dari Montessori House Asia. Apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menuliskan di kolom komentar di bawah. Salam Montessori, semangat selalu, bye!